Jujur aja sih saya pas waktu pengumuman kayak udah nggak ada nih nama saya. Hmm. Kayaknya nggak ada. Terus tiba-tiba Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Rancamaya yang berbahagia, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tentunya harus selalu bahagia dimanapun kita berada. Oke, kali ini kembali lagi bersama kami di acara Bisa, bincang santai seputar Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Dan kali ini kita akan membahas tentang ISPO, Indonesia Science Project. Dan pada kali ini kita sudah kedatangan dua jawara ISPO kita dari Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Ada Bang Danis dan juga ada Bang Yandra. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu dong. Lengkapnya, namanya siapa? Dari kelas berapa? jadi nama saya Emiandra Lidyo. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Danis Raffi Ahmadira dari kelas 11 MIPA 1. Waduh, satu kelas berarti ya, dari MIPA 1 semua. Ya. Luar biasa. Oke, gimana kabarnya Danis dan Yandra? Baik sih, Pak. Baik ya, Masya Allah. Ini adalah para jawara kita yang kemarin berhasil menjabat medali emas ya. Medali emas di ajang ISPO 2022 Korea. Oke, gimana sih perasaannya? Nyangka nggak sih? Rasanya nggak nyangka tapi senang juga sih. Senang juga ya, nggak nyangka. Harapan pertamanya tadi memangnya maunya medali apa atau mentoknya di apa ya? Di posisi keberapa itu? Sebelum interview Heeh. kita emang ngarep emas. Oke, berharap mendapat medali emas ya sebelum Tapi- interview. Tapi pas interview kita pikir-pikir HM aja udah cukup. Oke, HM aja udah cukup ya. Kenapa kok bisa setelah interview tuh kok bisa nurun? Biasanya kan orang kan oke sebelumnya mungkin HM nih. Tapi karena udah interview udah jadi yakin jadi emas nih kok bisa malah turun nih. Gimana Yandra? Kira-kira alasannya kenapa? Karena kita kayak kurang puas aja pas lagi interview tuh dengan jawaban-jawaban kita. Tapi ya alhamdulillahnya masih dapat emas juga. Oke, berarti nggak nyangka banget berarti ya. Awalnya udah misalkan udah pengumuman kan HM dulu nih. Iya. Silver habis itu medali emas gitu. Nyangka nggak sih nama kalian tuh bakalan muncul atau udah pasrah? Waduh, kan targetnya HM nih. HM aja nggak ada nama kalian. Habis itu silver nggak ada. Kira-kira masih berharap nggak sih nama kalian muncul dipanggil di akhir sebagai peraih medali emas? Jujur aja sih saya pas waktu pengumuman kayak udah nggak ada nih nama saya. Hmm. Kayaknya nggak ada. Terus tiba-tiba muncul sekolah saya Rancamaya. Langsung saya sama Danis teriak gitu. Wah, Tadinya juga kan ini apa? Ntar kalau silver atau apa? HM. Bronze, Oh, bronze juga nggak ya. ada nama kita, udah tutup laptop aja. Oh gitu. Masuk laptop langsung keluar nama. Oh, jadi udah hampir mau tutup laptop tuh pas dengar pengumuman ya. Iya, Karena udah nggak yakin lagi ya karena di honorable mention nggak ada, bronze nggak ada. bronze juga nggak ada, silver nggak Nggak ada, ya ada. udah gitu kan. Close gitu ya, nggak ada harapan lagi. Ternyata udah sampai di medali emas ya, luar biasa. Selamat untuk kalian berdua. Oke, untuk mendapatkan medali emas itu kira-kira perjuangannya seperti apa sih? Dari kalian sendiri misalnya apakah butuh ekstra banget? Apa aja sih persiapannya? Persiapan kita yang pertama itu kita bikin makalahnya lebih dahulu. Proposal. Proposal makalahnya. Mm-mm. Dan itu sekitar penelitian kita tuh kita sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Oh, 2 sampai 3 bulan penelitiannya. Iya, Oke, ngangkat masalah apa kemarin Eh, penelitiannya? itu Canopy Carbon Nanodots Plant Enhancer Improving Growth Plants by using uh, Citric acid. citric acid. Oke. By using carbon nanodots synthesized from citric acid. Nah, Fokusnya ke arah apa tuh? Misalnya lebih ke apa sih misalnya penelitiannya itu tentang misalnya mau di bidang apa dan nanti hasilnya yang akan didapatkan apa tuh untuk dari penelitian kalian itu? jadi bidang kita itu kalau secara prosesnya itu Mm-mm. fisika. Mm-mm. Karena kita memanfaatkan teknik fisika yang ada di dalam penelitian kami. Mm-mm. Tapi kita maunya yang apa yang kita buat itu produk yang kita buat diaplikasikan Di bidang di bidang lingkungan pertanian. Oh gitu. Oke, di bidang lingkungan berarti ya pada akhirnya. Pertanian, iya. Oke, pertanian. Untuk Dani sendiri kendalanya dalam apa ya? Dalam penelitian itu selama mengikuti kompetisi itu di bagian apa nih hal yang paling sulit menurut Bang Danis sendiri? Kalau di bagian proposal apa di bagian Iya, antara pokoknya sepanjang proses sampai ke tahap final misalnya, bagian mana sih yang paling sulit itu? bagian buat prototipenya. Prototype. Jadi Kenapa? Apa? Kita kan buat kayak hidroponik gitu, hidroponik set. Heeh. Nah itu kita taruh di ruang biologi di bagian AC-nya tuh, Mm-mm. kan di luar. Iya. Nah kadang kalau
ditinggal sholat asar nih. Heeh. Kan Bogor sering hujan. Iya iya. Nah, tiba-tiba hujan terus jatuh. Oh gitu. Terus buat ulang lagi. Harus buat ulang seperti itu, berarti lebih ke ini ya, keadaan ya, Iya. keadaan karena di Bogor juga. Kalau Yandra sendiri seperti apa? Apakah sama kendalanya kira-kira? Saya sama sih Pak, sama paling nyesuaiin waktu sama belajar di kelasnya juga. Dan kita outing juga selama kita ISPO tuh kita outing full outing gitu. Full outing selama ISPO, berarti Sama- nggak ngikutin pelajaran gitu ya? Iya, 1,5 bulan lah kira-kira kita outing. Oke, ada efek nggak sih ke nilai pada akhirnya? Untuk teman-teman kan banyak juga nih di Rancamaya itu ada teman-teman yang outing kadang olim, yang ISPO kayak Dani sama Yandra. Kira-kira ngefek ke pelajaran ataupun hasil raport nggak sih kira-kira? Kalau untuk efek ke pelajaran sih mungkin ada sih, kalau Ada efek ya? pasti ada ya. Heeh. Sekarang kan kita nggak belajar, yang teman-teman lain pada belajar, jadi pemahaman teman-teman pasti udah ngerti. Cuman kayak gimana caranya biar kita bisa belajar di luar jam itu gitu Pak. Oh, berarti balik lagi ke diri sendiri ya. Gimana harus mengejar ketertinggalan itu? Heeh. Karena memang itu kan pilihan ya, atau memang dipaksa sama gurunya nih. Pilihan kalian sendiri, misal saya pengen gabung nih di apa ya, ISPO, ataupun kayaknya saya ditunjuk nih sama guru, kamu harus ya. Atau seperti apa? Atau memang ada keinginan sendiri? Pertamanya saya yang ada keinginan, saya nawarin ke Danis. Oh, Jadi gitu. Danis awalnya masih sendiri. Terus saya promosiin diri saya, Nis, saya pernah ikut lomba ini nih dulu, mau rekrut saya nggak jadi teammates kata gitu. Gitu. Berarti keputusannya di Danis ya. Yandra menawarkan diri. Danis gimana? Respon pertama ketika Yandra menawarkan diri untuk ikut, Saya langsung terima. langsung terima. Soalnya pas banget gurunya bilang, Danis cari tim ya yang bisa pinter ngomong juga. Oke. Terus sorenya pas sholat asar Yandra nawarin. Oh, ditawarin, menawarkan diri ya, kayak sales gitu. Promosiin diri dulu saya Pak. Promosiin diri. Oke, luar biasa berarti ya. Oke, sebelumnya udah pernah mengikuti ajang seperti ini atau memang pertama kali? Kalau saya di SMP sudah Pak. Di SMP udah pernah. Medali juga, sampai medali, Kalau di SMP bukan medali, juara 1 gitu. juara 1. Oh, itu tingkat apa, sampai ke nasional juga? Iya, Ohara nasional. Oh, sampai nasional. Kalau Dani sendiri, apakah ini pertama kali untuk mengikuti ini? Saya SMP SMA pernah. Pernah ikut? Cuman SMP saya nggak ada ini. Belum juara lah. Oke, SMA berarti ini pertama kali SMA ya? Habis itu langsung SMA? Kelas 10 pernah. Kelas 10 pernah ikut juga? Cuman waktu itu kan ngirim proposal dulu. Kalau proposal udah lolos, baru jadi finalis kan. Iya. Nah kelas 10 proposal saya nggak keterima. Oh gitu. Tapi alhamdulillah ya nggak menyerah berarti ya. Walaupun udah pernah dari SMP, SMA, tapi nggak menyerah begitu aja. Karena memang benar berarti ya. Kalau apa ya, pada akhirnya tuh kegagalan tuh pasti bosan sama kita. Iya. Percaya nggak sih kalian dengan prinsip itu? Saya kembali lagi ke kitanya. Iya, kalau kita berusaha terus walaupun gagal berkali-kali, pada akhirnya ada momennya kegagalan itu nggak suka lagi sama kita. Akhirnya menang. Seperti itu. Oke, ada di itu kan menang di event nasional ya, di event nasional dari seluruh Indonesia. Nah, sekarang persiapan ke internasional, benar? Katanya kan akan mewakili Indonesia ya. Kemana itu? Ke ajang apa? ASPC. ASPC di Thailand kalau nggak salah ya. Iya. Oke, gimana sih persiapannya? Apakah misalnya udah sejauh mana persiapannya Danis dan Yandra sekarang untuk event tersebut? Sejauh ini persiapan kita udah masih dimulai sih Pak. Mulai kita kan mau ngedit tentang penelitian kita karena kemarin kita tahu banyak kesalahan gitu yang bisa istilahnya lebih baikkan lagi penelitian kita supaya seperti maksimal aja gitu. Oke, kalau apa Dani sendiri sekarang targetannya untuk di ajang internasional nih seperti apa gitu? Juara pastinya. Juara pastinya ya. Oke, yakin nggak juara atau sama kayak ISPO nasional kemarin yang awalnya HM tiba-tiba habis interview tiba-tiba udah down lagi gitu? Sekarang yakin kayaknya. Yakin, insyaallah Tunggu yakin. interview aja kali. Oke, tunggu interview ya, insyaallah. Jadi harus mental juaranya ya, harus dipersiapkan. Oke, untuk ISPO sendiri kira-kira kan kalau menurut Bapak sendiri itu adalah event yang bergengsi ya, salah satu prestasi juga karena memang di sekolah sendiri kan kita sering lihat ada anak yang ikut Olim gitu kan, ikut ISPO. Nah, apa sih kira-kira yang membedakan antara Olim sama ISPO itu? Misalnya gengsinya, kalau bergengsinya itu di bagian apa? Kalau menurut Yandra dulu nih, kira-kira bergengsi nggak sih ISPO itu di project? Kalau menurut saya ISPO lumayan bergengsi sih Pak. Alasannya kenapa gitu? Misalnya nih untuk teman-teman nih, kadang kan ada anak-anak taunya itu mencari prestasi itu melalui Olim gitu kan, agak kurang suka ke project ataupun ISPO kayak gitu. Kira-kira
kenapa gitu? Kembali lagi ke diri masing-masing ya Pak. Soalnya dulu saya juga mantan anak Olim. Saya ambil ekonomi, tapi belum berbuah hasil. Dan saya mikir kayaknya, ini bukan passion saya kayaknya di sini nih. Pindah haluan waktu ya, pindah haluan. Biar saya dapat hasil gimana ya. Kebetulan waktu itu Danis lagi cari teman, saya nawarin diri juga pas. Nah menurut saya lomba yang kayak gini yang saya suka. Nah makanya menurut saya gimana caranya biar kita bisa menang di kompetisi, kita cari tahu dulu yang kira-kira minat kita, terus kita bisa maksimalin diri kita itu di mana. Seperti jadi balik ke kita ya, harus sadar diri juga berarti ya. Sadar diri. Karena kadang ada orang yang pengen gengsinya aja, ikut Olim tuh bergengsi gitu. Cuma istilahnya sebenarnya kemampuannya dia tahu di bidang lain. Iya benar. Cuma karena pengen ikut gengsinya tadi akhirnya nggak tercapai. Tapi tanpa mau introspeksi diri lah, misalnya harus sebenarnya saya di bidang apa gitu, seperti itu. Kayak kalau Dani sendiri seperti apa untuk project sendiri? Gimana menurut Dani? Apakah misalnya pernah juga jadi anak Olim atau tiba-tiba dari awal langsung ke project seperti itu? Pernah jadi anak Olim pernah. Cuma waktu itu nyerah. Nyerah kenapa tuh? Kok bisa nyerah? Karena materinya banyak, jadi kayak nggak sanggup gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang belajar terus kan. Jadi nggak sanggup. Terus juga di awal masuk project itu dulu waktu SMP ada lomba di tingkat antar kelas gitu. Jadi kita ambil bikin tim sama siapa aja nggak apa-apa, kakak kelas juga nggak apa-apa. Ntar dikasih satu topik, disuruh bahas sama ngerasain masalahnya. Waktu itu alhamdulillah juara 2, habis itu dikirim ke Semansa Bogor kan. Nah di situ mulai kayak project terus. Jadi mulai tertarik ke sana, udah yakinnya di sana berarti ya, udah taunya berarti seperti itu. Awalnya jadi seperti itu. Jadi ini yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa berprestasi itu bisa dari manapun ya, nggak mesti harus Olim, banyak ya. Bener. Jadi untuk teman-teman sahabat Cahaya Rancamaya, khususnya teman-teman siswa itu jangan mandang prestasi itu hanya Olim, hanya project, pasti banyak. Jadi sesuai potensinya masing-masing ya. Tinggal kita tekuni, tinggal kita kembangkan, dan pastinya harusnya istiqomah di situ, harus yakin ya, seperti itu. Pesan dan kesannya selama mengikuti project itu gimana sih? Kalau Yandra sama Dani sendiri? Untuk kesannya saya sangat berterima kasih sih bisa mengikuti ajang kayak gini. Kayak merupakan pelajaran yang besar buat saya. Saya mendapatkan ilmu yang cukup banyak di sini. Terlebih lagi dalam penulisan karya tulis ya Pak. Dan kita tahu itu sangat penting kalau kita lagi kuliah. Bener banget. Jadi dari menulis itu bener banget, pasti akan digunakan nanti sampai kita kuliah. Makanya saya sangat bersyukur saya bisa ngikutin event ini dan saya diterima sama Danis waktu itu. Diterima Danis. Nggak mikir diterima sama pembimbing ya. Nggak mikir diterima sama Danis dulu. Soalnya jalannya lewat Danis kan Pak. Masya Allah, luar biasa. Jadi Danis luar biasa berarti ya, berprestasi dan juga bisa menjadi wasilah nih, menjadi perantara untuk Yandra bisa berprestasi juga, bahkan sampai nasional ya, alhamdulillah. Kalau Danis sendiri gimana? Kesannya atau pesannya selama mengikuti tergabung di tim project? Ya sama, bersyukur juga. Ya pokoknya sama deh kayak Yandra. Sama kayak Yandra. Waduh, jadi udah klop banget ya gitu, istilahnya timnya udah lumayan solid gitu ya. Kan project ini tiap tahun nih diadain. Kira-kira mau ikutan lagi nggak tahun depan? Tahun depan kayaknya enggak dulu deh. Kenapa tuh? Kalau Dani sendiri kenapa nggak mau ikut lagi? Kan tahun depan udah kelas 12. Kelas 12. Jadi mungkin lebih fokus. Mau fokus untuk persiapan kuliah gitu ya, UTBK apa segala macam ke universitas. Kalau Yandra sendiri apakah sama juga? Sama juga ya. Saya butuh persiapan banyak untuk hadapin ISPO. Jadi menurut saya kayak saya harus fokus ke yang lain dulu seperti. Sekalian ngasih jatah ke adik kelas dulu mungkin supaya dapat pengalaman. Ngasih jatah ya, alhamdulillah gitu ya, berbagi gitu ya, ada kesempatan ke adik kelas ya. Mungkin misalnya yang awalnya udah medali, pasti orang juga akan ketar-ketir ya, udahlah gitu, pasti kalah tuh sama Bang Dani sama Bang Yandra untuk selevel di sekolahan dulu ya, seperti itu. Harapannya sih untuk project di sekolah kita seperti apa ke depannya? Pengennya seperti apa gitu, ataupun belum dulu harapannya. Kita selain project tadi kan, project itu selain teman-teman harus prepare 2-3 bulan penelitian, kira-kira ada lagi nggak faktor yang sangat berpengaruh nih dalam dunia project? Misalnya kan kalau nggak salah tuh, kalau yang dilihat di selain projectnya bagus, tulisannya bagus, public speakingnya bagus,
Misalnya dari kepenulisan itu tiba-tiba bisa nulis gitu atau ada persiapan lain nggak? Misalnya membaca itu berpengaruh nggak untuk mengikuti momen event seperti ini? Berpengaruh banget ya. Jadi kayak harus sering-sering baca jurnal juga, sering baca-baca berita tentang lingkungan. Oh seperti itu. Kalau Yandra sendiri? Menurut saya berpengaruh banget Pak. Kita sering baca, karena kita sering baca jurnal-jurnal seperti itu, kita jadi memunculkan ide, oh kayaknya saya harus bikin ini nih, kondisinya lagi kayak gini, apa yang harus saya buat, dan menarik itu dan bermanfaat bagi kita semua. Nah kalau temanya saya sudah menarik, terus dikembangkannya bagus, menurut saya itu bisa jadi calon-calon juara gitu Pak. Oke, berarti membaca itu sangat berpengaruh ya untuk event seperti ini. Kira-kira kalau teman-teman misalnya, ada teman-teman di rumah atau adik kelas yang kurang suka membaca nih, dalam konteks apapun ya, entah itu jurnal seperti yang tadi dibilang, ataupun misalnya sekelas buku dan novel sendiri tuh malas baca, kira-kira bisa mengikuti kompetisi seperti ini nggak? Ataupun kalaupun bisa, apakah bisa langsung menang nggak? Ketika malas membaca nih, kurang hobi membaca. Menurut saya ada kemungkinan juara, mungkin ada kalau dia bagus. Cuman kalau dari segi kepahaman kita mungkin agak susah sih Pak. Agak susah ya. Oke, berarti memang membaca itu sangat diperlukan ya untuk event seperti ini, karena memang kan harus menulis kan, harus menulis seperti itu. Jadi apakah tiba-tiba Yandra sama Danis langsung bisa menulis proposal seperti itu dengan begitu bagus kata-katanya atau apa segala macam tanpa harus membaca? Nggak bisa sih Pak. Nggak bisa ya, harus dari membaca ya. Dan itu bukan hitungan bulan ya membaca itu ya. Kemampuan dan kebiasaan membaca itu bukan hitungan bulan atau 3 bulan. Jadi harus dari awal memang berarti ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, untuk bisa mempersiapkan ISPO, mengikuti proyek-proyek itu harus rajin membaca karena berefek ya pada kepenulisan, public speaking dan lain sebagainya. Oke, harapannya gimana nih untuk di internasional dan juga harapan untuk proyek yang ada di sekolah kita Cahaya Rancamaya? Harapan dari Yandra sama Dani sendiri untuk penerus-penerus generasi mendatang seperti apa nih harapan dan pesannya, kira-kira ada nggak sih trik dan petuah yang bisa dibagikan ke mereka, karena kan tahun depan tuh mau break dulu katanya kan, stop dulu, mau fokus ke apa ya, persiapan untuk masuk ke universitasnya. Nah kira-kira harus membagikan ide-ide dong ke adik kelasnya biar bisa mengikuti jejak kalian. Apa kira-kira yang bisa dibagikan? Untuk harapan dulu, saya harapannya adik kelas bisa lebih baik daripada saya dari segi penulisan ataupun apapun. Semoga bisa juara lagi tahun depan. Amin, insyaallah. Atau mungkin bertambah di bidang lain juga. Amin. Berarti kalau sekarang 1 medali emas, nanti bisa sabet semua kategori ya. Insyaallah. Amin. Oke. Tipsnya dong dibagiin. Pak dari Yandra sendiri, apa sih kira-kira yang perlu mereka persiapkan gitu? Kalau tips utamanya bagi saya jangan bosan-bosan, karena jujur science project itu bosan banget, kayak ngulang terus, ngulik ini lagi, ngulik ini terus. Nah menurut saya itu jangan cepat bosan, soalnya dulu saya juga ngerasa bosan sebenarnya. Aduh ngedit lagi nih, ngulang lagi kayaknya kata-katanya salah lagi. Nah justru dari itulah bagian pembelajarannya Pak menurut saya. Oke, berarti trik dari Yandra sendiri jangan bosanan ya, karena apalagi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Oke, itu satu trik adalah jangan bosanan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang gitu. Kadang kan ada orang udah cuma segitu aja nggak usah lah gitu kan. Padahal hal detail seperti itu kadang menjadi poin ya seperti itu. Kalau Dani sendiri apa sih? Kalau dari Yandra jangan bosanan. Kalau dari Dani apa kira-kira? Ya kita sering baca. Harus sering membaca. Terus sering lihat sekitar lingkungan juga biar peka sama kondisinya gimana. Oke, jadi bisa jadi kalau dari Bang Dan itu rajin membaca dan harus melihat kondisi ya, dan belajar dari lingkungan, karena bisa jadi ide-ide itu muncul dari lingkungan kita yang ada seperti itu. Nggak perlu proyek itu berarti nggak perlu mikir yang susah-susah dan ribet-ribet ya. Misalnya harus seperti ini, harus aduh saya mau cari materinya seperti ini. Padahal dari lingkungan kita sendiri bisa jadi bahan. Oke, luar biasa. Insya Allah kita doakan untuk proyek Cahaya Rancamaya ke depannya semakin bagus, semakin banyak bidang yang bisa menghasilkan prestasi insya Allah ya. Oke, terima kasih untuk Yandra dan Danis atas waktunya. Semoga di ajang internasional nanti bisa membanggakan Indonesia, membanggakan diri sendiri, membanggakan keluarga, dan menjadi kebanggaan sekolah kita terutama ya. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi semoga selalu sehat, dan kita doakan, jangan lupa teman-teman di rumah, doakan teman-teman kita, doakan Bang Danis dan Bang Yandra agar bisa memberikan prestasi terbaiknya di tingkat internasional yang akan diadakan di bulan
Juli mendatang ya. Juli mendatang. Juli mendatang di Thailand insyaallah ya, mewakili Indonesia di Thailand. Insyaallah semoga menjadi juara lagi insyaallah, bisa meraih medali emas sesuai harapan insyaallah ya. Karena ketika mereka bisa meraih prestasi itu bukan hanya mereka yang bangga, satu Indonesia pastinya akan sangat bangga seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya semuanya dan sahabat Cahaya Rancamaya, semoga selalu sehat. Kita pamit undur diri, saya Harmain. Saya Yandra. Saya Danis. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.